Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Ya, Ibu harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan tetap semangat tentunya di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar pada tema 5, yaitu cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 6, yaitu bisa kalian lihat pada halaman 162 sampai dengan 170. Nah anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video yang terbaru yang Ibu upload. Terima kasih. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Penggalangan bantuan untuk mengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya ya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus. Selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Perhatikan gambarnya ya. Mereka sedang mengepak barang-barang ke dalam kardus. Ayo mengamati. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Ini yang dilakukan Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Ya, tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Seperti pada gambar, Siti sedang menceritakan pengalamannya menolong sesama. Kalian juga bisa ya melakukan seperti yang Siti lakukan. Ayo bercerita anak-anak. Inilah sikap menolong yang pernah kamu lakukan. Ini contohnya ya. Ya, Ibu bacakan. Siapa yang kamu tolong, misalnya tetangga dekat rumah. Kemudian, kapan kamu melakukannya? Nah, sebutkan di sini ya. Misalnya di sini 2 hari yang lalu. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Yaitu misalnya mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Gitu ya. Kemudian ada lagi siapa yang kamu tolong, misalnya penjual koran di lampu merah. Kapan kamu melakukannya? Kemarin. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Tentunya membeli korannya ya. Kemudian lagi, siapa yang kamu tolong? Teman yang tidak punya atau tidak membawa uang jajan. Kapan kamu melakukannya? Misalnya 3 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengajaknya jajan bersama. Itu ya. Kemudian siapa yang kamu tolong? Teman yang tidak mengerti matematika. Kemudian kapan kamu melakukannya? Kemarin. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengajarkan caranya mengerjakan. Nah, seperti itu ya anak-anak.
kamu bisa menulisnya sesuai dengan apa yang kamu alami ya. Ayo berlatih anak-anak. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Selesaikan soal hitungan di bawah ini. Nomor 1, Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan Ayah dan Dayu? Jawabannya, ya betul. Ya, Dayu tadi makan 2/8, berarti 2/8 ditambah bagian yang Ayah makan 3/8 sama dengan 5/8 ya. Nah, di sini penyebutnya tidak perlu ditambahkan ya anak-anak. Yang ditambah itu adalah pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian soal kedua, selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan Ibu dan Dayu? Ya, jawabannya 4/12 ditambah 2/12 sama dengan 6/12. Nah, sekarang yang nomor ketiga, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 potong coklat. Ibu dan Ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa. Bagian coklat yang telah dimakan adalah 5/15 ditambah 5/15 sama dengan 10/15. Bagus. Kemudian sisanya berarti masih 5 potong atau 5/15. Sekarang anak-anak selesaikan operasi hitung berikut ini. 3/4 ditambah 4/4 sama dengan, ya bagus sekali, 7/4. Kemudian 2/10 ditambah 3/10 sama dengan, ya bagus, 5/10. Kemudian 1/5 ditambah 4/5 sama dengan, ya bagus sekali, kalian sudah pandai ya, 5/5. Sekarang ayo mengamati. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Perhatikan, Siti sedang menulis surat dan dibantu oleh teman-temannya. Nah, inilah surat yang ditujukan untuk Komang di Bali. Perhatikan ya, dan simak. Ibu bacakan. Jakarta 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami dari SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Anak-anak, ayo menulis. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas.
Tuliskanlah kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di halaman berikut ini. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar awan yang berarak. Kalian bisa menuliskan kata yang berhubungan dengan cuaca ya. Misalnya di situ tadi dari tulisan atau surat untuk Komang ya, hujan, kemudian cerah, ada lagi matahari, kemudian cuaca berubah. Jelaskan makna kata-kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya. Ayo mengamati. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. Tentukan kata dasar yang akan dicari. Misalnya, menjaga. Kata dasarnya adalah jaga. Kemudian yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya, yaitu jaga, yaitu berarti J ya, huruf awalnya. Kemudian yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti JA. Huruf pertamanya J, huruf keduanya A. Setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga, menjaga, itu artinya memelihara, merawat, dan contohnya Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita berlatih cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Kata-kata ini nantinya adalah kata-kata yang terdapat pada surat untuk Komang ya. Seperti misalnya tadi ada kata cerah ya, cerah adalah terang. Kemudian hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara. Kemudian yang ketiga, matahari. Matahari adalah benda langit yang menjadi sumber energi. Kemudian cuaca. Cuaca adalah perubahan suhu, angin, curah hujan, dan juga sinar matahari yang mana berlangsung singkat. Kemudian cuaca berubah adalah cuaca yang mengalami perubahan. Nah, sekarang ayo menulis anak-anak. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Ya, ini Ibu memberikan contoh ya. Kalian bisa menulisnya sesuai dengan kata-kata kalian ya. Mengatasi cuaca yang berubah. 1. Makan sayur, buah, dan sayur. Kemudian yang kedua, berolahraga ringan, misalnya senam ya. Kemudian yang ketiga, banyak minum air putih. Yang keempat, istirahat yang cukup. Kalian mungkin ada kata-kata lain, silahkan kalian tambahkan. Kemudian di sini ada kerjasama dengan orang tua. Orang tua mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kondisi tubuh saat cuaca berubah-ubah dengan cepat. Ingatkan untuk makan teratur dan minum yang cukup. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema 5, subtema 3, pembelajaran 5.
Terima kasih ya sudah menonton video Ibu sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah membimbing dan menemani anak-anak di dalam belajar. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.